Kembali di Rakyat Bersuara, tadi sudah disampaikan, sekarang saya berikan kesempatan kepada Bung Arief Rosyid. Ada Jawa Tengah, Banten, Jakarta, silakan. Ya. Anda melihat kejanggalan yang sama, tentu beda. Ya, saya mungkin fokus ke Jakarta aja ya, karena sebelum Jakarta, Banten, Jawa Tengah Anda punya pandangan nggak? di Jakarta lah. Oke, nggak, tapi sebelum Jakarta, Banten, Jawa Tengah Anda punya mungkin ada nggak? kaitannya juga ya, karena gini ya, tadi kalau merasa jadi korban, mungkin di Jakarta kita ini merasa jadi korban juga. Oke. Ya. Karena jadi bicara korban, kiri korban, ya, kanan korban gitu. tadi juga Bang Ferry sebut soal pembagian bansos ya, zaman Pilpres dilaksanakan oleh Kemensos ya Bang ya. Itu partainya Bang Dedi itu menterinya. Iya kan Bang ya? Kalau yang itu dia oleh Badan Pangan Nasional, bukan di bawah Kemensos, tapi Bappenas. Langsung di bawah kendali Presiden. Oke, terus karena Bu Risma menolak menyalurkan bansos itu kemarin. Ya, soal Jakarta ya, Kang Aiman ya. Pertama, tema malam ini kan Jakarta belum tamat. Pilkadanya maksudnya. Karena kita mesti sabar menanti tanggal 16 Desember yang akan datang ini gitu ya. Tentu kita mesti lihat nih beberapa hari ke depan gitu, karena memang kalau lihat beberapa hari yang lalu misalnya KPU Jakarta Timur sudah ada tuh oknum KPPS yang dipecat ya. Karena coblos 18 kertas suara untuk 03. Di satu TPS itu, oke. Di satu TPS di Pinang Ranti. Nah, kemudian banyak lagi yang lain ya, yang sampai hari ini masih terus berproses dilaporin ya gitu. Kemudian nanti bakal ke MK rencananya untuk Jakarta. Kalau saat MK kan tahapan setelah itu tapi ya. Ini sudah kan dikumpulkan bukti-bukti. Kan bukti-buktinya udah, bahkan misalnya ya tentang Cena misalnya yang masih waktu itu belum terdistribusi merata gitu ya, itu pada lapor-laporin semua nih gitu. Jadi kita mesti sabar sedikit gitu ya, menanti ya. Oke, boleh disebutkan nggak tadi dugaan-dugaannya apa aja? Tadi misalnya ke KPPS. Pramrano ini maksudnya. Kalau itu kan sudah putus sudah terbuka ya informasinya juga. Terus yang kemudian yang kedua, yang lain ya diduga menjelang hari H di Minggu Tenang itu ada pembagian, bahkan ada teman saya gitu ya yang beda pilihan politik bilang kalau butuh minyak, beras nanti kita kirim. Di kabupaten atau kota mana? Kalau Jakarta kan ada kabupaten Kepulauan Seribu dan 5 kota. Saya kan bilang saya di Jakarta Pusat, masih belum kebagian pusat ini. Ya, oke, baik. Pusat. Jadi itu oleh pasangan? Nggak apa, sebutan aja kan bisa dijawab. Iya kan. Oleh kalau lihat suara ya. Pramrano lah gitu. Pramrano. Oke. Susah banget ngomong itu. Jadi hal-hal itu yang menurut saya dari diskusi yang ada tadi gitu kan. Ini kan kalau bicara tentang bagaimana pemerintah dan segala macam ya. Jakarta ini Kimplus dukung RK kan sama Pak Suswono gitu. Tapi apa yang terjadi kan? Jadi menurut saya kita juga perlu tidak boleh mengeneralisir gitu ya, bahwa dengan karena buktinya di Jakarta ini kita merasakan bahwa apa yang dirasakan misalnya pasangan Ridho itu ya quote and quote dicurangin gitu. Jadi Anda merasa bahwa ya kalau curang ya itu memang udah karakter pemilihan begitu. Tidak usah dibesar-besarkan juga. Ini kan tadi kita udah sepakat juga bahwa diproses iya. Ya, bahwa ke depan MK dan hal yang saya kira mesti kita perbaiki. Tapi gitu, bukan kemudian ada teori-teori yang macam-macam untuk kemudian berkembang. Itu maksudnya. Ini saya pertanyakan. Iya. Jadi ya kita nggak bisa overgeneralisasi gitu terhadap satu. Tapi datanya detail tadi disebutkan oleh Bung Ferry. Ya, setiap daerah punya karakter tersendiri. Betul, itu iya. Dan kebetulan saya tidak ikut terlibat ya dalam kontestasi itu. Saya ngurusin Jakarta aja gitu. Dan yang pasti kalau hampir di semua merata juga di daerah, utamanya juga Jakarta, memang partisipasi ini perlu juga dilihat sebagai satu hal yang mungkin ke depan perlu dibenahi juga gitu. Bung Rocky, tadi bicara soal ada Aku titip sedikit. Oke, silakan.
Kalau untuk urusan tadi dia itu saya ikut Jokowi deh, ikut Mulyono. Maksudnya? Ya kalau ada buktikan saja. Kan ada Bawaslu. Sementara bang, kan udah dipecat itu yang KPU. Iya, maksud gua, aku ikut Mulyono urusan lu itu. Gua turut bersedih lah untuk kau. Enggak, bukan ikut Mulyono Tapi sebenarnya. gua ikut Joko Widodo lah. Itu- Tadi kan dikutip tuh, ada videonya. Kalau ada dibuktikan, lapor Bawaslu, oke? Itu. Ternyata masih terngiang-ngiang juga Bang Deddy sama Pak Jokowi. Kan barusan diputer. Iya. Masa cepat lupa? Saya nggak seripikun kamu loh. Mulyono itu ngikutin Bang Deddy Sitorus sebagai legislator pembuat undang-undang. Itu masalahnya gitu loh. Maksudnya apa? Enggak. Ya, Lu sehat nggak sih? gua sehat, Sehat lu beneran? yang nggak sehat. Yakin? Gitu loh, yakin. Oh ya udahlah. Gitu loh. Jadi yang dikatakan itu harus dirujuk. Pembuat undang-undang itu lu gitu loh. Iya kan? Bener kan? Bahwa ada Oh, sesuatu iya. laporkan. Iya gitu. Dan juga dulu begini. Dia Belanda juga ikut dia yang bikin buat undang-undangnya kok. Dia yang buat ini undang-undangnya ada kok. Belanda. Jadi kita salahkan Belanda juga sekalian. Iya, dia yang buat undang-undangnya habis itu Sama nyalain nenek orang moyang lain. kita yang pitekantropus di ND Ketika dia disalahin juga. ketika dia Supaya membuat tidak undang-undang, terjadi dia juga keributan, yang saya boleh menolak yang masuk nggak nggak? mau patuh gitu loh. Untuk Sedikit ya, karena Untuk Giran Jakarta, Moroki ya. sebenarnya, tapi sedikit ya, silakan. Untuk Jakarta kita mendeteksi ada dua fenomena kenapa Oke, nah ini tadi sebutkan nih, calon supaya adil beliau, juga. tidak di angka yang maksimal ya. Satu karena dua tipe pemilih. Tipe pemilih Jakarta itu ada dua, satu elit terdidik, dua adalah kelompok pekerja dan asli. Nah, dua-duanya tidak matching dengan pasangan di sana, walaupun sudah didorong sangat luar biasa oleh Pak Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan tagline satu saya RK, saya Ridwan Kamil, dan kedua jasa titipan itu ya. Iya. Saya titip gitu dan segala macam. Nah itu tidak terlalu maksimal. Kedua untuk kelompok menengah bawah pemilih masyarakat biasa begitu ya. Figur beliau sudah terlalu jauh dari harapan Jakarta, terutama antipati dalam survei soal sikap Pak RK di berbagai media sosial misalnya. Tidak matching. Tidak bisa Persib digambarkan oranye dalam hal apapun di Jakarta. Itu menjadi Oke. problematika. Tapi soal kecurangan tadi, Anda menemukan juga nggak di Jakarta? Yang saya kan disebutkan sudah tadi oleh Bung Arif Saya Rosyid. sudah sampaikan sebenarnya hampir di dalam proses penyelenggaraan pilkada kita banyak pihak ya siapapun untuk potensi politik uang itu besar sekali. Nah ini ada problematika yang memang harus diperbaiki siapapun. Tapi kan kita bicara tidak soal ketentuan undang-undang saja yang lemah. Kita bicara kecurangan dengan data empirik yang saya jelaskan tadi. Bung Ferry, boleh nggak diselipin? Belum boleh. Belum boleh, oke, nggak Karena apa-apa. Tadi terlarang kita kan, ini hak. Nah di dalam Jakarta memang ada fenomena yang agak berbeda terjadi, walaupun sudah jor-joran ya. Nah juga ada potensi, ini dugaan, ini analisa ya, ini tidak ada data empirik. Analisanya memang Pak Presiden Joko Widodo dalam hal ini Mulyono tidak terlalu nyaman dengan kalau seandainya nanti Pak RK berhasil. Karena potensi Pak RK untuk pemilu 2029 menyaingi anaknya juga akan cukup tinggi. Oke, tapi ini kan analisis ya? Ya, analisis. Yang kedua, analisisnya teman-teman PKS yang memegang Jakarta itu kehilangan akar rumputnya sedari Pilpres kemarin. Dan peralihan perahu ini membuat pemilih PKS tidak nyaman. Ini tidak sekedar analisa, tetapi juga ada data penelitiannya. Yang kedua soal berbagai isu yang terkait, kalau saya boleh bantah ya, tidak ada konteks soal undang-undang problematikanya, karena semuanya sudah tahu. Tapi kalau ada pasal-pasal bermasalah dalam konsep sistem pemilu memang ada. Tapi yang kita bahas kecurangan di lapangan ini. Jadi Oke, Oke, pertanyaan saya satu, ya kan ke Bung Ferry. Anda punya data saya kan tidak ilmiah, jadi jangan tanya. Nggak apa-apa, saya tidak nggak apa-apa. akan Tadi jawab. lu Karena saya Anda tidak, kan ngomongin. Anda tuduh saya tidak ilmiah, saya tidak akan jawab apapun pertanyaan. Nah, oke, saya tidak bertanya, tapi akan saya membuat pernyataan bahwa apakah penelitian daripada Ferry Amsari itu hanya menyoroti tentang dugaan kecurangan yang terjadi pada salah satu paslon saja, Lutfi, ya Andra Soni dan lain sebagainya. Apakah juga, saya ambil contoh,
dugaan kecurangan yang terjadi pada timnya Airin. Apakah itu diteliti oleh beliau atau tidak? Beliau ini kan bukan partisan lah, intinya seperti itu kan. Nah, saya pengen tanyakan itu, tapi kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Oke, baik. Ya kan, karena dugaan kecurangan itu sudah kita laporkan, ya. Ini di Banten ya? Di Banten itu ya pengerahan aparat itu jelas tuh. Ada aparat juga untuk Airin? Ada ASN di samping Airin pada saat kampanye. Oke. Nah, nih kalau mau saya baca Oke, banyak silakan, banget. silakan. Ya kan? Ya. Kampanye di tempat pendidikan atau pesantren. Kampanye di tempat pendidikan, ya, money politik, sembako gratis, rumah dinas Bupati Serang, ya. Bupati Serang ikut kampanye di luar masa cuti, PJ Gubernur dan Kesbangpol, dan OTT money politik. Nah, apakah itu juga disoroti oleh Bang Ferry Amsari? Saya nggak tahu, ya kan? Nggak usah dijawab karena susah untuk Saya tidak menjawab. jawab, saya menjelaskan. Karena susah untuk menjawabnya. Ada orang yang ngakunya ilmiah tapi tak ilmiah. Misalnya di ruang pendidikan. Sekarang menurut undang-undang dan Anda putusan bisa jawab MK, itu enggak? Anda sudah teliti boleh. itu apa enggak? Saya tidak jawab Anda. Ya, Saya menjelaskan. Anda nggak bisa jawab Saya karena menjelaskan. Anda partisan. Saya menjelaskan. Anda hanya menyoroti Andra Soni saja, tapi Nah, tidak menyoroti masalah kecurangan yang Makanya dilakukan saya oleh bilang, Airin. dia Itu menuduh masalahnya. Orang tidak ilmiah, dia tidak baca laporan. Terserah, raportnya, ya kan? dia Anda tidak aktor lihat film Dirty filmnya. Vote. Iya, tidak apa-apa. Ya. Dituduh aktor tidak ilmiah tak apa-apa. Di film itu dijelaskan seluruh pihak. Saya izin ngisi TTS dulu Seluruh ya. pihak. Seluruh pihak. Di data penelitian kita juga seluruh pihak. Tapi condong mana yang curang tentu yang punya kuasa. Ya, Itu sudah sekarang dijelaskan. ada kan nggak mau jawab kan? Enggak. Enggak, Saya oh enggak iya, menjawab. iya. Saya hanya Yes, orang terus. dia bilang kampanye di tempat pendidikan sekarang sudah boleh sepanjang izin. Kalau tidak tahu saja itu, bagaimana bisa menjadi tim sukses? OTT money politik? Gimana? Anda Kan sudah saya ceritakan, money politik itu tersebar di seluruh pihak. ya. Termasuk pihak Anda. Dia pihak Airin juga. Iya, juga ada potensi. Jadi jadi ini saya jelaskan ya. Yang kami Jadi- bicarakan bukan pelanggaran seperti money politik kecil. Bagi Adil uang, dalam pikiran itu harus sudah mulai diterapkan. saya dulu. sudah jelaskan nih sekarang. Iya kan? Bahwa untuk money politik kecil hampir di seluruh pihak, di seluruh tempat. Oke. Termasuk Banten. Tapi yang menggunakan aparat, menggerakkan suara, mempermainkan publik, menggunakan kekuasaannya hanya salah satu pihak yang maksimal dan punya kekuatan. Saya bacakan boleh datanya? Silakan. Ya kan? Atau kirimkan linknya aja biar bisa diskusi nanti habis ini. Ini detiknya sudah jelas nih, ya kan? Dugaan keterlibatan ASN, ya kan, di Provinsi Banten, ya kan? Itu Di Bawaslu, data Bawaslu. Ya udah laporkan di Bawaslu, ya, Oke. bahwa ASN tersebut mendampingi Airin pada saat kampanye. Nah, Oke. kan? Ini luput dari penilaian dan identifikasi daripada Ferry Amsari atau menutup mata terhadap hal tersebut. Itu aja. Aiman, yang kita bicarakan bukan satu kesalahan, dua kesalahan. Kita Tadi bayang- katanya kita bilang, kita kan ya misalnya ASN terlibat itu di mana saja di seluruh nah, ya pihak. kan udah sudah ceritakan. kayak gitu loh. Permainan Pak Jokowi juga saya sudah ceritakan. Bagaimana Permainan Airin? mempengaruhi ASN? Ya juga Airin juga siapapun akan Yang kami mana ceritakan. permainan Airin mana? Nah, kan tidak ceritakan. Nggak ada, kan? Kalau Anda ceritakan, saya cerita Airin curang. Ada satu orang ASN terlibat dalam kampanyenya. Itu tidak punya nilai kekuatan hukum. Di MK juga tidak terima. Jadi yang saya ceritakan kecurangan yang berdampak kepada hasil suara. Itu problematika cara berpikir ilmiah. Saya pakai cara penilaian Anda. Apa yang Anda sampaikan itu juga tidak berlaku di MK. Ya kan? Tidak berlaku di MK atau tidak, nanti kita akan Iya. lanjutkan saat lagi Itu termasuk ke loh. Bung Rocky. Selepas jeda kami akan segera kembali.